Kami hormat Kepala Balai dan Kantor seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir bersama kami di pagi hari ini. Tidak lupa juga kawan-kawan tim kerja BIPA dari Balai Kantor seluruh Indonesia. Terima kasih juga teman-teman tim kerja dan tim efektif BIPA Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang saya banggakan dan saya sayangi, serta Bapak dan Ibu pegawai Balai Bahasa yang sudah turut hadir bersama kami di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hingga saat ini kita bisa bersemuka secara daring dan bisa beraktivitas dengan lancar. Baik, Bapak dan Ibu, mengawali acara kita pagi hari ini yaitu sosialisasi dan peluncuran produk pemasyarakatan BIPA. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Badan Bahasa. Hadirin kami mohon duduk tegak. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, wujudkan karakter dan jati diri bangsa melalui bahasa dan sastra Indonesia di seluruh wilayah Nusantara. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan pengembangan pembinaan, perlindungan dan penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, Trigatra bangun bahasa. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, wujudkan karakter dan jati diri bangsa melalui bahasa dan sastra Indonesia di seluruh wilayah Nusantara. Badan Bahasa bermartabat, bermanfaat, berasaskan Pancasila. Bermartabat, bermanfaat,
Terima kasih. Sebagai ungkapan syukur kepada Sang Pencipta, mari kita berdoa bersama dengan harapan agar kegiatan kita diberi keberkahan dan juga kelancaran. Doa akan dipandu oleh Saudara Eki Syahrudin. Pada Mas Eki, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Doa akan dipanjatkan dengan cara Islam. Untuk yang beragama selain Islam bisa menyesuaikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana amanna bima anzalta wattabana rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eki. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama kami mohon kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur berkenan untuk memberikan sambutan pengantar pada acara kita pagi hari ini. Yang kami hormati Dr. Puji Retno Hardini Tias, disilakan. Baik, terima kasih Bu Dalwi sebagai pewara. Yang terhormat Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Dr. Iwa Lukmana. Terima kasih Bapak menyempatkan waktu di hari Minggu. Yang saya hormati Kepala Balai Bahasa dan Kantor Bahasa seluruh Indonesia. Mohon maaf mengganggu waktunya di hari libur. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak, tim kerja BIPA di Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, tim efektif BIPA, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, dan Ibu Bapak Pegawai Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Terima kasih, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami melaksanakan kegiatan sosialisasi dan peluncuran produk pemasyarakatan bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA sebagai langkah awal inovasi BIPA Loka Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dan menjadi program rencana aksi perubahan pelatihan administrator kepemimpinan administrator dengan tujuan memasyarakatkan atau diplomasi bahasa melalui pemasyarakatan BIPA. Hal ini mengapa perlu kami laksanakan? Selama ini kita tahu bahwa Balai Bahasa dan Kantor Bahasa sebagai fasilitator pengajaran BIPA, tetapi sesuai dengan tugas fungsinya tidak diperbolehkan dalam tanda kutip untuk membuka kelas BIPA di Balai Bahasa karena ini komitmen bersama untuk mencanangkan atau mendukung lembaga atau penyelenggara BIPA selain Balai Bahasa dan Kantor Bahasa. Namun sebagai upaya untuk memasyarakatkan bahasa Indonesia di kalangan wisata,
Tujuan inovasi ini adalah untuk mendukung program keberlanjutan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur untuk terus mengenalkan bahasa Indonesia kepada penutur asing melalui pelaku wisata yang berada di gunung. Artinya edisi Gunung Bromo yang kami ambil sebagai ikon Provinsi Jawa Timur dan peluang untuk mengenalkan bahasa Indonesia bagi penutur asing melalui destinasi wisata dan cakapan khusus singkat dan secara pedagogik tidak memerlukan sertifikat pengajar BIPA. Perbedaan dari inovasi yang kami luncurkan ini, program BIPA ini bukan pada pengajaran BIPA-nya, tetapi lebih menekankan pada pemasyarakatan bahasa Indonesia bagi pelaku wisata. Untuk kali ini kami ambil di edisi Bromo. Ibu Bapak yang saya banggakan, tentunya produk buku saku BIPA, kemudian buku pemasyarakatan BIPA, panduan pemasyarakatan BIPA, dan buku modul BIMTEK pemasyarakatan BIPA ini tidak akan berlangsung atau terselesaikan dengan baik berkat dukungan penuh dari Bapak Iwa Lukmana selaku mentor saya dan sekaligus sebagai guru saya dalam menyusun produk-produk ini yang nantinya bisa dilakukan replika oleh Bapak Ibu untuk mengembangkan pemasyarakatan BIPA di provinsi masing-masing. Tentunya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Iwa, Bapak Doni, Bapak Ius, dan khusus ucapan terima kasih untuk tim BIPA, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Bu Atin, Pak Hiro, Pak Sandi, Bu Dalwi, juga tim efektif anak-anak CPNS yang ikut serta dalam penyusunan produk-produk BIPA sebagai bentuk inovasi pemasyarakatan BIPA di Provinsi Jawa Timur. Bapak Iwa mohon berkenan untuk membuka dan memberikan testimoni pandangan terkait produk-produk BIPA ini. Mudah-mudahan bisa menjadi replika atau contoh Bapak Ibu Kepala Balai Bahasa dan Kantor Bahasa untuk mengembangkan pemasyarakatan BIPA di eh, setiap provinsi yang memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak semuanya atas perhatian dan kerjasama di hari Minggu ini. Terima kasih dukungannya, kehadirannya untuk mensukseskan program pemasyarakatan sebagai bentuk upaya diplomasi bahasa Indonesia di kalangan pelaku wisata dan penutur asing atau wisatawan asing yang singgah ke Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pewara Bu Dalwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Retno atas sambutan yang sudah disampaikan. Sambutan selanjutnya dari Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Dr. Iwa Lukmana. Sekaligus kami mohon Bapak berkenan membuka kegiatan sosialisasi dan peluncuran produk pemasyarakatan BIPA Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak Iwa Lukmana, disilakan. Terima kasih, Pak Dalwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para kepala balai dan kantor bahasa yang hadir, juga teman-teman pegawai Badan Bahasa di seluruh Indonesia. Mungkin ini yang hadir kebanyakan tim kerja BIPA ya. Lalu mungkin ada juga tamu undangan. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Eh, saya jarang ya dapat berbicara langsung kepada teman-teman tim kerja BIPA. Semoga kesempatan ini
bisa menjadi apa ya wahana bagi kita untuk apa bertukar pengalaman, bertukar ide tentang berbagai potensi untuk upaya penginternasionalan bahasa Indonesia di masing-masing daerah. Saya mungkin akan bicara dari peta jalan dulu ya. Ini adalah arah peta jalan ini merupakan arah baru upaya kita menginternasionalkan bahasa Indonesia. Mungkin kita mulai dari mana ya? Dari dasar hukum dulu ya, teman-teman semua. Eh, kita semua punya undang-undang yang kita pegang bersama ya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pekerjaan Badan Bahasa itu tercermin di undang-undang ini, tercakup dalam undang-undang ini. Di pasal 43 kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah ya. Pekerjaan Badan Bahasa itu di situ ada pengembangan, pembinaan, dan pelindungan. Ya. Pengembangan, pembinaan, pelindungan. Lalu di pasal 44 secara terpisah di situ tercantum peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dengan demikian pekerjaan Badan Bahasa itu ya di empat itu ya, pengembangan, pembinaan, pelindungan, dan peningkatan fungsi. Gitu. Dan peningkatan fungsi ini kebetulan apa pasalnya beda sendiri, yaitu di pasal 44. Lalu seperti apa peran Badan Bahasa dalam upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional ini? Eh, di undang-undang disebutkan ya, di undang-undang itu disebutkan bahwa pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Itu ayat 1, ayat 2-nya. Saya ringkas saja ya, upaya peningkatan fungsi tersebut dikoordinasi oleh sebuah lembaga kebahasaan. Bahasanya begitu ya. Di, tolong diingat tuh dikoordinasi lalu lembaga kebahasaan. Lalu pada PP nomor 57 itu turunan dari undang-undang ini, peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2014 di situ disebutkan upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dikoordinasi oleh sebuah badan. Jadi undang-undang menyebut lembaga kebahasaan, lalu PP menyebut badan ya. Jadi lembaga kebahasaan, badan kalau dikawinkan ya siapa lagi? Kalau kalau bukan kita, yaitu badan bahasa. Dan yang perlu diingat itu katanya dikoordinasi, dikoordinasi. Jadi kita itu koordinator Bapak Ibu. Makanya kita tidak menyelenggarakan kelas BIPA sendiri. Kita mengkoordinasi dalam pengertian memberdayakan, mendukung, dan yang lebih penting tidak mematikan teman-teman yang berada di ujung tombak. Jadi kita tidak berada di ujung tombak, kita memberdayakan ujung tombak. Ujung tombak itu adalah lembaga penyelenggara BIPA, termasuk di dalamnya guru BIPA ya. Ujung tombak lain itu termasuk salah satunya yang diupayakan oleh Bu Retno ini, yaitu para pemandu wisata. Mereka kan ujung tombak ya yang langsung berhubungan dengan orang asing. Dan kita ada di baliknya untuk memberdayakan. Itu teman-teman ya, suka ada yang bertanya kok kita tidak menyelenggarakan kursus sendiri. Boleh kalau belum ada yang menyelenggarakan ya. Tapi kita setelah setelah semuanya normal, kita balik ke balik layar ya. Kita kembali memposisikan diri kita ke balik layar, bukan bukan sebagai ujung tombak. Kalau sebagai ujung tombak emang berapa kekuatan kita? Berapa sih kekuatan kita? Jadi kembali ke undang-undang ya dan ke peraturan pemerintah, kita adalah koordinator. Kalau dalam bahasa undang-undang itu mengkoordinasi.
Saya sedikit ada yang disampaikan ini tentang peta jalan ya, teman-teman. Sudah terlihat ya. Tidak akan saya tayangkan semua. Ini peta jalan penginternasionalan bahasa Indonesia. Naskah akademiknya sudah selesai. Sekarang sedang diupayakan untuk menjadi apa tuh peraturan pemerintah. Masih berjalan ya prosesnya. Ini fase-fase dalam perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama fase persemaian ketika bahasa Indonesia diikrarkan menjadi bahasa persatuan. Lalu fase pengukuhan itu pada saat bahasa Indonesia di oh ini belum di ini ya. Nah, pengukuhan pada saat bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar. Fase pengembangan itu adalah pekerjaannya Badan Bahasa tuh banyak di sana. Badan Bahasa dan stakeholder lain ya, para pemangku kepentingan lainnya. Kita melaksanakan kodifikasi, aspek bunyi. Kita kan harus menetapkan ya bunyi dalam bahasa Indonesia itu apa saja. Itu adalah kodifikasi bunyi. Misalnya kita kan jelas tidak punya bunyi esh gitu ya, tidak punya bunyi sah. Bunyi esh itu tapi esh itu sudah diadopsi ya masyarakat misalnya. Tapi kita tidak punya bunyi te, tidak punya bunyi yang lainnya yang ada di bahasa asing misalnya. Dan kita menetapkan bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa Indonesia adalah ini. Itu adalah kodifikasi. Lalu ejaan, kita sudah punya ya EYD edisi terbaru. Lalu leksikon ini lebih terlihat di kamus dan tata bahasa. Kita punya tata bahasa baku bahasa Indonesia misalnya. Dan ini kita upayakan untuk memodernkan bahasa kita. Bahasa kita harus mampu berkiprah dalam dunia saat ini, termasuk berbagai perkembangan di bidang teknologi. Lalu berikutnya, ini setelah dirasa bahasa Indonesia itu kuat di dalam negeri, maka ada keinginan, ada aspirasi ya untuk membuanakan bahasa Indonesia. Dan itu tertuang dalam undang-undang tadi ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Ini prinsipnya komprehensif, terfokus, bertahap, sistematis, berkelanjutan, dan lompatan katak. Strategi lompatan katak itu sudah kita laksanakan ya ketika kita mengajukan bahasa Indonesia ke UNESCO. Waktu itu kan wacananya itu berputar sekitar membuat bahasa Indonesia itu bahasa resmi di ASEAN. Tapi setelah kita kaji ASEAN itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita eh, bisa memasuk, tidak mungkin sama sekali mah tidak ya, tapi hampir tidak mungkin kita bisa memasukkan bahasa Indonesia di ASEAN. Soalnya di ASEAN itu seluruh keputusannya harus berbasis konsensus. Jadi kalau ada satu negara yang tidak setuju, ya ada satu negara tidak setuju, ya sudah ya, itu tidak akan bisa masuk. Melihat apa ya keadaan seperti itu, ya kita lompat saja ke apa ya ke level yang justru lebih tinggi ya ke UNESCO. Kebetulan setelah dikaji anggaran dasar UNESCO memungkinkan itu. Lalu kita upayakan dengan sepenuh hati ya bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan akhirnya bahasa Indonesia sekarang sudah memperoleh status bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO. Ini eh, strategi kita ya, komprehensif, terfokus, bertahap, sistematis, berkelanjutan, dan
kita akan memanfaatkan prinsip lompatan kata. Ini lini masanya. Ya ini yang penting nih teman-teman semua. Peta jalan penginternasionalan bahasa Indonesia ini dilaksanakan dalam beberapa pendekatan dan setiap pendekatan memiliki dimensi. Ini ada pendekatan politik, ekonomi, sosbud, hankam, pendidikan, dan keagamaan. Politik, dalam negeri, luar negeri. Kita sejauh ini sudah bekerja sangat erat itu dengan Kementerian Luar Negeri. Tapi kita juga sejauh ini sudah demikian erat ya bekerja dengan Kementerian Dalam Negeri. Kalau teman-teman di UPT pasti hubungannya sangat erat dengan Kementerian Dalam Negeri. Di situ banyak dinas-dinas. Di antaranya upayanya itu adalah untuk memperkuat bahasa Indonesia di dalam negeri. Sebab apa ya, bahasa Indonesia di dalam negeri itu merupakan modal dasar untuk upaya penginternasionalan. Sebab apa gunanya ya kita menginternasionalkan bahasa Indonesia sementara bahasa Indonesia di dalam negeri sendiri keropos. Itu kan menggelikan ya dan memalukan gitu. Apabila kita ingin mempopulerkan sesuatu, tapi sesuatu itu keropos di dalam. Jadi ini pekerjaan kita di dengan apa ya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Kalau Pusdaya kebetulan karena orientasinya keluar, kita lebih banyak berhubungan dengan apa Kementerian Luar Negeri. Lalu ada dimensi ekonomi, investasi, industri, perdagangan, dan seterusnya, sosbud, pariwisata, dan seterusnya, dan ke kanan seterusnya ya. Nah ini Bu Retno ini membidik berarti pendekatan sosial budaya pada dimensi pariwisata. Sebelum sampai ke sana, begini teman-teman semua, eh, kita ambil misalnya perdagangan. Apa sih yang dapat dilakukan dimensi perdagangan ini untuk mendukung upaya penginternasionalan bahasa Indonesia? Mari kita berpikir kecil saja ya, misalnya label label produk kita, misalnya label pakaian gitu. Nah, nanti eh, kita akan mengupayakan agar label-label itu ada bahasa Indonesianya. Memang dampaknya tidak akan sedahsyat pengajaran BIPA ya ini di dimensi pendidikan. Karena kalau di pengajaran BIPA kan dampaknya langsung ya, orang langsung bisa berbahasa Indonesia. Tapi dengan ada label berbahasa Indonesia, di situ tertulis kata Indonesia, itu akan mengingatkan orang pada Indonesia. Dan itu sangat penting teman-teman untuk membangun soft power kita. Ada yang namanya Global Soft Power Index. Itu salah satu kriterianya adalah sejauh mana orang asing, orang internasional ya mengingat negara kita. Dan setelah mengingat itu bisa jadi motivasi dan itu untuk sebagian orang itu bisa berakhir pada minat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Jadi kita semuanya akan bergerak dalam kapasitas masing-masing ya ini eh, dengan tujuan akhir adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Kembali ke pariwisata, Bu Retno ini mengambil apa dimensi pariwisata dengan memanfaatkan wisatawan asing, wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia khususnya ke wilayah BTS ya, bukan BTS tukang nyanyi ini ya, tapi Bromo, Tengger, Semeru itu kawasan BTS, khususnya ke
ke kawasan wisata Bromo. Caranya, Bu Retno ini memberdayakan para pemandu wisata. Tentu sekali lagi ya, tidak akan sedahsyat pengajaran BIPA, tapi ini akan dapat membuat orang asing itu bisa berbahasa Indonesia meskipun terbatas, dan itu bisa menjadi modal ya untuk memotivasi mereka untuk belajar lebih jauh. Minimal mereka jadi lebih lebih tebal gitu ya, lebih lebih melekat kenangannya tentang Indonesia, dan itu sebuah modal yang besar untuk diplomasi lunak. Oh ya, tadi kembali ke soft power index. Indonesia itu rankingnya 45 dari 100 negara yang dinilai. Alhamdulillah ya, Indonesia masuk dalam kamera penilaian dan kita berada di ranking 45 dari 100. Lumayan lah sudah ini ya, di atas 50%. Itu teman-teman, jadi eh, ke bawahnya sudah tidak ada lagi. Jadi ini adalah konsep penginternasionalan bahasa Indonesia ke depan melalui peta jalan ini. Jadi kita akan menggarap seluruh pendekatan ini dengan berbagai dimensinya. Itu intinya ya. Tentu setiap kementerian, setiap lembaga, termasuk masyarakat yang nanti akan dipayungi oleh peraturan-peraturan yang akan di peraturan dan kebijakan ya yang akan dikeluarkan ya, itu semuanya eh, diharapkan akan memperkuat upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Karena diharapkan setiap kementerian dan lembaga itu akan akan melaksanakan ya penguatan regulasi, penguatan tata kelola, peningkatan partisipasi dan peningkatan kolaborasi. Jadi intinya penginternasionalan bahasa Indonesia adalah pekerjaan bersama untuk dikerjakan bersama-sama dalam kapasitas masing-masing. Itu teman-teman sekilas ya tentang kebijakan Badan Bahasa tentang penginternasionalan bahasa Indonesia. Kembali ke tadi, sejauh ini kita sudah melaksanakan jalur pendidikan. Sebetulnya kita sudah melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia itu di 58 negara ya. Satu dalam negeri, 57 lagi di luar negeri. Lalu melalui jalur diplomasi luar negeri, kita juga sudah melaksanakan pengusulan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Jangan salah ya, tapi ini bahasa resmi Sidang Umum UNESCO, bukan bahasa resmi UNESCO. Bahasa resmi pada sidang umumnya. Dan juga perlu dipahami oleh teman-teman, ini bahasa resmi ya, bukan bahasa kerja. Karena bahasa kerja UNESCO itu hanya dua, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Bahasa resmi sidang umumnya ada 10 ya. 6 bahasa resmi PBB ditambah 4 yaitu Hindi, Portugis, Italia, dan Indonesia. Lalu untuk selanjutnya kita tentu sangat mengharapkan ya munculnya inisiatif baru, munculnya ide-ide baru untuk eh, menginternasionalkan bahasa Indonesia. Tentu ini ditunggu di antara teman-teman semua ini, tentu dengan melihat potensi masing-masing, apa saja ini yang bisa eh, dilakukan di di provinsi masing-masing, di daerah kerja masing-masing untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Yang jelas di provinsi-provinsi itu kan banyak perusahaan asing,
teman-teman di beberapa UPT sudah melakukan banyak usaha untuk mengetuk pintu apa ini, mengetuk pintu perusahaan asing ini ya supaya bisa masuk. Dan kalau teman-teman melihat juknis kita itu ada loh apa upaya penginternasionalan bahasa Indonesia melalui pemanfaatan para penerjemah. Ya. Karena perusahaan asing ini ada ada beberapa kategori ya, kategori yang sangat ramah kepada kita, termasuk ada kategori yang sangat sulit ditembus. Dan untuk kategori yang sangat sulit ditembus ya kita bisa memanfaatkan para juru bahasanya. Jadi bagaimana kita menitipkan upaya penginternasionalan bahasa Indonesia ini melalui juru bahasanya. Tapi eh, yang paling ideal adalah kita bisa masuk dan apa ya, memfasilitasi terjadinya pembelajaran BIPA di perusahaan asing tersebut. Itu yang sesuai dengan peraturan Permenaker ya. Permenaker itu membuat peraturan bahwa setiap perusahaan asing itu, jadi begini ceritanya, ya, panjangnya ya teman-teman. Jadi setiap perusahaan yang akan mempekerjakan TKA, tenaga kerja asing, itu terlepas itu perusahaan luar negeri maupun dalam negeri ya. Setiap perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing, maka eh, itu harus membuat proposal ya. Harus membuat proposal. Di dalam proposal itu ada namanya itu apa ya? Saya lupa. Komitmen. Di dalam proposal itu mereka harus membuat komitmen. Komitmennya banyak ya, A, B, C, D, E, F. Salah satunya adalah menyediakan pembelajaran bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Itu memang idealnya itu teman-teman. Dan peraturan ini pun sebetulnya merupakan peraturan yang sudah dikompromikan. Karena sebelumnya itu ada ya aturan bahwa pekerja asing itu harus sudah bisa berbahasa Indonesia. Tapi karena berbagai pertimbangan, akhirnya peraturannya jadi begitu. Jadi orang asing boleh masuk dulu, tapi harus belajar bahasa Indonesia di dalam negeri. Tapi itu pun sulit ya menembus perusahaan-perusahaan asing tertentu. Eh, Jadi sekali lagi idealnya kita mampu mendorong terjadinya pembelajaran bahasa Indonesia di perusahaan asing tersebut. Langkah lain apabila itu tidak dapat dilaksanakan adalah melalui jalur para juru bahasanya. Itu yang dapat dilaksanakan untuk perusahaan asing. Tentu eh, kita akan sangat bersenang hati ya apabila teman-teman semua dapat mencari atau memikirkan ide lain apa inisiatif lain dalam rangka tadi ya, dalam rangka memenuhi peta jalan penginternasionalan bahasa Indonesia. Aduh, saya tidak mau lebih panjang lagi ini, sudah terlalu panjang rupanya. Baik teman-teman, sekali lagi saya ambil beberapa poin ya. Kita itu poin penting. Badan Bahasa adalah sebuah badan yang sudah ditunjuk pemerintah ya, dengan apa apa tadi ya, sinergi antara undang-undang dan peraturan pemerintah. Undang-undang menyatakan lembaga kebahasaan, peraturan pemerintah menyatakan sebuah badan. Jadi itu badan bahasa. Dan tugas kita adalah mengkoordinasi, mengkoordinasi. Jadi kita bukan ujung tombak, artinya kita bukan ujung tombak. Dan
Terakhir, saya menyampaikan apresiasi kepada Ibu Retno yang sudah memikirkan sebuah upaya untuk meningkatkan apa ya, meningkatkan atau untuk mencari cara lain gitu ya dalam meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Meskipun di apa tuh di Juknis kita juga ada disebutkan para pemandu wisata ya. Di situ ada disebutkan tapi sejauh ini memang belum tergarap dengan baik. Dan upaya yang dilaksanakan Bu Retno ini dalam rangka PKA ya, semoga ini menginspirasi teman-teman yang lain baik untuk melaksanakan hal yang sama di tempatnya masing-masing maupun sebagai apa ya motivasi untuk mencari ide-ide lain atau inisiatif-inisiatif lain. Tentu kami di Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra apabila ada ide-ide itu kami akan menyambut dengan baik itu sebagai upaya bottom up ya dari teman-teman. Pokoknya ide apapun akan kita kaji, kita lihat apa ya potensi untuk realisasinya dalam program dan kegiatan yang kita laksanakan di masyarakat. Semoga yang dilaksanakan Bu Retno sekali lagi ya bisa memotivasi teman-teman untuk mendapatkan ide atau inisiatif baru. Kami di Pusdaya di Badan Bahasa di kantor pusat ya sangat senang apabila bisa mengkaji ide-ide tersebut. Dan karena tadi saya diminta untuk membuka ya oleh Bu Dalwi dan oleh Bu Retno. Baiklah teman-teman semua, dengan mengucapkan doa pembuka sesuai keyakinan masing-masing, mari kita memulai kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kegiatan sosialisasi dan peluncuran produk pemasyarakatan BIPA yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dengan resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang membuat kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iwa yang telah berkenan membuka kegiatan sosialisasi dan peluncuran produk pemasyarakatan BIPA Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, serta tadi juga sudah menyampaikan perkembangan bahasa Indonesia menuju kancah internasional. Terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu, sebelum dilanjutkan dengan paparan materi dari Ibu Retno, mari kita berfoto bersama untuk dokumentasi kegiatan ini. Silakan teman-teman yang bertugas untuk mengambil gambar bisa dimulai dan diberi aba-aba untuk kami. Baik, Bapak Ibu, bisa dinyalakan kameranya. Salin dia pertama. 1, 2, 3. Salin dia kedua. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih Mas Eki. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita menyimak dan mendengarkan paparan materi dari Ibu Retno tentang produk pemasyarakatan BIPA, yaitu buku saku BIPA, buku pedoman pemasyarakatan bahasa Indonesia,
modul BIMTEK dan juga digitalisasi materi atau bahan ajar. Kepada Ibu Retno, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dalwi. Izin Bapak Ibu Kepala Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, saya akan menyampaikan beberapa halaman salindia terkait sosialisasi dan peluncuran produk pemasyarakatan BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Memang benar ini sebagai keluaran dari rencana aksi perubahan, pelatihan kepemimpinan administrator dengan mentor Bapak Iwa Lukmana, pendamping Dr. Novia Nurul Badiah, dan penguji Dr. Andus Ali Sadikin. Saya mengambil judul aksi perubahan dan mendapatkan persetujuan dari Bapak Iwa, yaitu optimalisasi dan sinkronisasi pemberdayaan diplomasi bahasa melalui program BIPA kontekstual berbasis kearifan lokal di destinasi wisata di Jawa Timur. Ibu Bapak, terima kasih. Berawal atau bermula dari latar belakang belum optimalnya sinkronisasi pemasyarakatan diplomasi bahasa Indonesia melalui program BIPA kontekstual berbasis kearifan lokal antara pusat dan daerah, lahirlah gagasan yang saya dibantu oleh tim BIPA, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, merumuskan fishbone atau tulang lunak, ikan tulang lunak, dengan melihat SDM, metode, materi atau bahan, lingkungan, pengukuran, dan teknologi. Dari permasalahan ini, saya dan tim melihat di SDM belum adanya tim khusus ya di Balai Bahasa yang memang menangani sinkronisasi program kebahasaan diplomasi bahasa melalui penyusunan buku saku yang sangat simpel ini ya Ibu Bapak ya. Namun sesimpel apapun kalau sesuatu belum dimulai, belumlah itu terasa manfaatnya Ibu Bapak. Kemudian saya melihat dan tim tidak hanya pengukuran di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, bahkan kami juga melihat peta Balai Bahasa dan kantor bahasa lainnya itu masih kekurangan tenaga atau tim di yang kita. Kemudian untuk metode apa yang harus kita lakukan, yaitu ini permasalahan yang muncul belum adanya integrasi pemanfaatan produk BIPA, kemudian belum terlaksananya sosialisasi, diseminasi, BIMTEK untuk pelaku wisata, karena kembali lagi penekanan kami adalah pemasyarakatan, bukan pengajaran. Ini yang perlu kita mulai, berani kita memulainya, Ibu Bapak. Kemudian bahan-bahan ini kekurangannya karena yang ini kami kaji atau saya kaji dengan USG dan APKL, kelayakan atau tidaknya permasalahan yang muncul untuk pengembangan produk BIPA ini. Kurangnya anggaran penyusunan program BIPA, betul Ibu Bapak, ini menjadi dasar utama, tetapi dengan anggaran yang sangat minim, alhamdulillah kegiatan penyusunan ini bisa terlaksana dengan baik, tetapi ini bisa juga dicontoh untuk balai kantor lain, tidak banyak untuk eh, anggaran produk BIPA ini, Ibu Bapak. Itu sangat eh, prosesnya sangat cepat dan tentunya memerlukan tenaga ekstra pemikiran. Nah, ini yang perlu dilakukan ke depan, yaitu eh, memang sudah memiliki lini masa atau pemetaan waktu untuk penyusunan buku BIPA ini. Kemudian Ibu Bapak untuk lingkungan, ini kurang perhatian penyelenggara BIPA terhadap bahan ajar kontekstual. Ya mungkin klise untuk eh, sekelas masalah atau akar-akar masalah yang ditemukan, tetapi ini terjadi. Dan yang kita alami saat ini ya seperti ini Ibu Bapak. Kemudian untuk teknologi Ibu Bapak fasilitasi digital,
fasilitas digital, Ibu Bapak. Saat ini kita dimudahkan dengan adanya teknologi, tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi itu dengan baik, ya ini yang perlu kita lakukan bersama-sama. Kemudian pengukurannya Ibu Bapak, alat ukur atau instrumen keberhasilan itu seperti apa? Apakah pelaku wisata yang kemarin sempat kami diskusikan dengan tim BIPA Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, pelaku wisata yang notabene sebagai sopir jeep, kemudian tukang kuda, pedagang yang ada di sana, kemudian guide. Nah, apakah mereka memiliki kecakapan bahasa Indonesia yang tepat? Ternyata selama kami berada di Bromo, mereka kesulitan berkomunikasi dengan wisatawan asing karena ketidakpercayaan dirian, minder untuk berkomunikasi dengan wisatawan asing. Padahal mereka sangat berpotensi untuk mengajarkan bahasa Indonesia secara simpel atau dengan kosakata yang dasar seperti yang sudah kami susun, Ibu Bapak. Di Gunung Bromo kami bertemu dengan wisatawan asing banyak, Ibu Bapak. Pada saat itu kebetulan libur panjang dan bertepatan dengan Maulud Nabi. Mohon maaf ya, saya izin sedikit pamer foto-foto ini. Dan padang pasir ini memang luar biasa, Ibu Bapak. Wisata inilah yang ingin kita kenalkan kepada wisatawan asing dengan mengajarkan bahasa Indonesia. Saat ini kebetulan saya membawa buku sakunya, jadi belajar sedikit demi sedikit. Meskipun saya sendiri juga tidak percaya diri untuk berkomunikasi dengan bule, ternyata dengan buku saku ini, Bu Bapak, saya meskipun dengan terbata-bata menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris, ya saya yang little-little Inggris ini, ternyata saya bisa berkomunikasi dengan wisatawan asing dan mengenalkan kosakata dasar di buku saku pipa ini, Ibu Bapak. Kemudian Ibu Bapak, sebagai informasi betapa indahnya pesona wisata yang ada di Bromo, ini menjadi sasaran kita untuk mengenalkan wisatawan asing dengan konteks wisata ya Ibu Bapak. Baik Ibu Bapak, selanjutnya karena ini akar masalah yang dihadapi di Jawa Timur, tetapi bisa jadi Ibu Bapak melakukan ini dengan sesuaikan potensi yang ada di masing-masing provinsi, Ibu Bapak. Baik Ibu Bapak, latar belakang yang mendasari mengapa pentingnya eh, menyusun buku saku ini, Ibu Bapak. Buku saku BIPA edisi Bromo ini berisi ringkas-ringkas. Nanti saya akan perlihatkan dan tautannya akan saya sampaikan, kirimkan kepada Ibu Bapak setelah ini ya, bisa dicontoh. Kami sangat senang ketika produk-produk kami bisa dijadikan acuan Ibu Bapak untuk menyusun buku saku BIPA, buku pedoman pemasyarakatan BIPA, dan buku modul BIMTEK pemasyarakatan BIPA. Nah, dasar inilah Ibu Bapak dari latar belakang Indonesia perlu mengembangkan diplomasi bahasa melalui BIPA, pembelajaran BIPA perlu dikontekskan dengan budaya lokal. Jawa Timur memiliki potensi kearifan lokal yang tinggi dengan segala potensi wisata dan kebiasaan adat istiadat masyarakat setempat. Nah, berawal dari bagaimana eh, kami atau kita bisa mengembangkan bahan ajar BIPA kontekstual. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ternyata melalui buku saku. Nah, bagaimana memanfaatkan kearifan lokal dengan hadirnya kita di Bromo, Ibu Bapak perlu saya sampaikan, kita ini kan bersaing dengan, maaf dalam tanda kutip, bersaing dengan Balai Pelestarian Kebudayaan. Nah, ketika kami di Desa Ngadisari di Bromo, kami itu tidak dikenal Balai Bahasa itu lembaga dari mana, kantornya di mana, ternyata itu sangat membuat kami terpukul karena mereka lebih mengenal Balai Pelestarian Kebudayaan dibanding Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Nah, hal inilah yang perlu kita lakukan, hadir di tengah-tengah masyarakat yang memang membutuhkan pembelajaran atau sosialisasi peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia, apalagi ini sasarannya adalah wisata sebagai destinasi wisata. Nah, tujuannya Ibu Bapak sangat jelas mengembangkan buku saku ini. Ibu Bapak tidak hanya berhenti pada edisi Bromo, tetapi kami juga di dalam buku saku ini kami juga mencantumkan beberapa wisata
di eh, Provinsi Jawa Timur, misalnya Kawah Ijen, Baluran, kemudian gunung-gunung lain, Ibu Bapak, Arjuna, Gunung Kawi, ya Kelut, ini kan bentuk potensi wisata yang ada di Jawa Timur. Dan kami di halaman terakhir buku saku BIPA, kami cantumkan alamat-alamat penyelenggara BIPA di Provinsi Jawa Timur, Ibu Bapak, dan itu bisa mengenalkan upaya kerjasama kemitraan kita dengan Balai Bahasa dan ABIPA yang lainnya. Nah, Ibu Bapak, nanti sebagai laporan khusus, ini saya tidak mencantumkan secara detail, tetapi kemitraan-kemitraan kami telah kami susun dan kami melaksanakan kerjasama juga, penandatanganan komitmen bersama, kerjasama dengan instansi atau dinas terkait yang akan mendukung komitmen bersama-sama memanfaatkan buku atau produk BIPA ini, Ibu Bapak. Nah, ini buku saku yang pertama ya, Ibu Bapak ya. Dan saya ingin menampilkan ini contoh mereka praktik baik ya, teman-teman Karang Taruna praktik baik langsung dengan wisatawan asing yang melintas di seputaran ini jalan menuju ke Gunung Bromo, Ibu Bapak. Jadi mereka mengenalkan bahasa Indonesia dengan buku saku meskipun dengan malu-malu. Ya Alhamdulillah ini adalah bentuk uji buku saku yang kami rekam, yang kami praktikkan langsung oleh teman-teman pelaku wisata di Desa Ngadisari di Bromo tersebut. Nah, ini kuda ya Ibu Bapak. Mereka berkomunikasi dan langsung mempraktikkan untuk komunikasi bahasa Indonesia dengan arahan atau fintech pelaku wisata yang kami laksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 5 September yang lalu. Ya, alhamdulillah mereka lebih percaya diri dengan konteks seperti ini. Baik Ibu Bapak, kemudian buku modul BIMTEK Pemasyarakatan. Ini Ibu Bapak saya akan membagikannya karena yang kami maksudkan pemasyarakatan BIPA ini kami lakukan memang di kalangan non pelajar ya Ibu Bapak ya, bukan yang bersertifikat SKKNI, tetapi mereka yang memang berkecimpung langsung di masyarakat yaitu pelaku wisata untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia melalui produk-produk yang sudah kami lakukan Ibu Bapak. Dan ini salah satu kegiatan kami melaksanakan BIMTEK pada pelaku wisata dan setidaknya mereka juga terlibat dalam melaksanakan tugas fungsi kita, Balai Bahasa, dan juga tugas Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Ibu Bapak. Tidak mudah memang, Ibu Bapak, tetapi mari kita memulai bahwa gerakan ini memang untuk melaksanakan upaya melaksanakan diplomasi kebahasaan, Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak, ini praktik ya, ini setelah saya praktik juga di sampingnya. Di tempat jualan atau restoran juga mereka ini dari Magelang, ya, sangat simpel-simpel saja begitu kan. Contohnya mereka sampaikan seperti kilas lain. Perlu kita lakukan Assalamualaikum warahmatullahi upaya wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Negeri Indonesia. Saya memberikan apresiasi dan dukungan atas karya dari Saudara Retno Puji Hardini Tias sebagai peserta PKA yang telah menerbitkan buku saku tiba untuk para pemandu wisata berbasis keunggulan lokal. Ini sebuah karya yang inovatif yang diharapkan dapat memberikan panduan sekaligus juga memberikan arahan bagaimana agar para pemandu wisata menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah-mudahan karya ini dapat direplikasi di tempat-tempat yang lain yang ada di Indonesia yang mengembangkan bahasa Indonesia untuk Nah, Ibu Bapak, yang terpenting dalam produk ini adalah bagaimana buku saku ini bisa kita gunakan upaya kecil tetapi berdampak sangat luas. Sekali lagi bukan lagi output yang kita
kita pikirkan, tapi outcome-nya bagaimana produk-produk atau program-program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat sasaran kita. Yang terpenting di sini adalah Ibu Bapak adaptasi atau adopsi yang seperti apa. Kami kembalikan kepada Kepala Balai Bahasa dan Kantor Bahasa untuk boleh direplika, boleh dipikirkan untuk kedepannya seperti apa untuk mendukung diplomasi kebahasaan. Jenis inovasinya sangat mudah, buku produk BIPA yang kita berakar dari sosial budaya dan pariwisata, mengenalkan kepada masyarakat. Dan kriteria ini tentunya Ibu Bapak ada kebaruan nilai tambah bagaimana sebagai lembaga bisa melalui program BIPA ini memang betul mencanangkan dan mengenalkan bahasa Indonesia di bumi pertiwi dengan sasaran pelaku. Nah, ini yang menjadi poin penting catatan saya, Ibu Bapak, sosialisasi pada hari ini adalah adopsi dan adaptasi dengan membawa kearifan lokal dan potensi wisata di Provinsi Indonesia. Objek edisi gunung yang tersebar di Indonesia, misalnya di Jawa Tengah ada Merbabu, Sindoro, Sumbing, maaf ya, ini salah ketik. Nanti saya akan perbaiki. Dieng, Jawa Barat ada Tangkupan Perahu, pakai B, NTB ada Rinjani, Tambora, Bali ada Gunung Agung, dan provinsi lainnya pasti ada jenis-jenis gunung atau ada wisata gunung yang bisa kita lakukan. Dan Ibu Bapak, mudah-mudahan buku saku dan 3 produk lainnya, termasuk bahan ajarnya, nanti berupa digitalisasi, Ibu Bapak, ini bisa ditautkan di laman bipa.kemendikdasmen.go.id, dan adanya perencanaan dan evaluasi ini menjadi langkah penting strategi bagaimana kita menganggarkan dengan anggaran yang simpel, tetapi memang yang terpenting adalah komunikasi dengan tim BIPA di setiap balai dan kantor untuk berkomitmen melaksanakan program-program BIPA selain diseminasi atau pemasyarakat penyegaran bahasa Indonesia atau bimbingan pelatihan untuk pengajar BIPA dan lain-lainnya. Kalau memang kita tidak bisa membuka kelas BIPA, langkah strategi apa yang harus kita lakukan untuk tetap menyegarkan bahasa Indonesia selain dengan pemangku wisata, pemangku kepentingan, lembaga BIPA, penyelenggara BIPA, perguruan tinggi dan yang lainnya. Ini yang perlu kita petakan untuk buku sakunya ya, Ibu Bapak ya. Nah, ini Ibu Bapak, ini yang buku pedoman pemasyarakatan BIPA ya Ibu Bapak, sangat simpel buku isinya. Ini hanya kata pengantar karena ini sebagai pedoman kita Ibu Bapak, dan hanya berisi saat ini kami ada angka makanan dan minuman, rasa, cuaca, budaya, alam, ukuran, pakaian, transaksi, transportasi dan warna Ibu Bapak. Nah, angka-angka ini kita kenalkan kemarin kepada wisatawan asing dengan petunjuk seperti ini, Ibu Bapak. Angka yang dikenalkan merujuk pada jumlah dari objek kosakata tertentu, misalnya tentang jumlah makanan. Dan ini kembali lagi kepada praktik masing-masing Ibu Bapak. Kemudian ucapan kosakata bahasa Inggris sesuai dengan kata yang dipilih, tunggu respon dari wisatawan. Apabila ada respon yang sesuai ucapan kosakata bahasa Indonesianya, ini baru kita lanjut ke percakapan yang selanjutnya. Pancing wisata untuk mengucapkan kosakata bahasa Indonesia. Jadi memang betul diulang-ulang, ternyata menarik juga. Jadi tertarik menjadi pengajar BIPA Ibu Bapak. Nah, ini contoh makanan Ibu Bapak dan ada petunjuk teknisnya di sini sehingga pelaku wisata, karena ini untuk pegangan pelaku wisata ya Ibu Bapak, supaya mereka punya panduan ketika mereka akan melaksanakan atau melakukan komunikasi dengan pelaku wisata, dengan wisatawan asing, Ibu Bapak. Nah, ini cuaca dan itu disesuaikan Ibu Bapak. Kebetulan di Gunung Bromo itu juga masyarakat Hindu di sana. Jadi ini yang perlu untuk budayanya kami hanya 5
yang kami kenalkan di sana, tetapi masih banyak budaya-budaya lain yang belum kami cantumkan. Kemudian alam, Ibu Bapak, ini karena di gunung pasti akan bertemu dengan bukit, gunung, pasir, hutan, sabana, matahari, bulan, dan awan. Untuk ukuran pasti jauh, dekat, tinggi, rendah, besar, sempit karena memang di sana jalanan sempit juga untuk menanjak ke penanjakan ya Ibu Bapak untuk melihat indahnya alam Bromo, Semeru, Bromo, Tengger, dan Semeru, Ibu Bapak. Nah, ini untuk pakaiannya, karena memang kita menggunakan ini di Gunung Bromo, Ibu Bapak, untuk transaksinya ini, dan sangat simpel, Ibu Bapak. Transportasi di sini yang memang ada di sana, kita pertama kali untuk menuju ke puncak naik jeep, tetapi sangat panjang ketika macet, kita harus menggunakan sepeda motor, kita artinya ngojek ya Ibu Bapak untuk PP itu 200.000 untuk ngojeknya ya ini untuk transformasi tapi kalau ini kami siap menjadi guide-nya juga kalau Ibu Bapak berkenan ke Bromo ya Ibu Bapak. Nah ini untuk warna. Nah simpel saja Ibu Bapak untuk yang buku pedoman pipa. Kemudian saya ingin perlihatkan juga yang ini untuk yang ini ya Ibu Bapak ya. Untuk yang buku pedomannya ya Ibu Bapak ya. Nah, buku pedoman ini kita gunakan untuk BIMTEK Ibu Bapak. Nah, baru ketemu seperti ini Ibu Bapak. Tahapan kegiatan, lini masa, serta pelaksanaan Ibu Bapak. Metodenya apa? Dan ini nanti kami serahkan kepada Ibu Bapak pendampingan praktis seperti apa dan sangat simpel Ibu Bapak dan kita juga harus melihat lokasinya apakah internetnya bagus atau apa dan ini yang perlu kita lakukan dan ada tes awal dan akhir untuk pelaksanaan bimbingan teknisnya Ibu Bapak. Nah, dimensi produk dan konten dan ini lini masanya, evaluasinya dan ini bisa diadopsi secara singkat oleh Ibu Bapak semuanya. Nah, terakhir Ibu Bapak saya ingin mengenalkan buku sakunya Ibu Bapak. Nah, ini yang buku sakunya Ibu Bapak. Ukurannya sangat kecil Ibu Bapak. Ya, samalah ketika untuk saku juga dimasukkan ke dalam saku ya memang betul gitu Ibu Bapak sangat kecil dan ini sangat membantu wisatawan asing juga karena tidak memakan tempat ya Ibu Bapak ya. Ini untuk edisi Bromo ada bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya ya Ibu Bapak ya. Nah, hanya kanan kirinya Ibu Bapak halamannya dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini angka, makanan, rasa, dan pada saat mengajarkannya juga apakah memilih bahasa Inggris terlebih dahulu atau bahasa Indonesia terlebih dahulu itu bergantung komunikasi awal dan pemahaman wisatawan asing dan Ibu Bapak lebih tahu. Dan ini kami cantumkan di halaman 15 Ibu Bapak terkait Bromo Tengger Semeru seperti apa gambarannya. Mereka bisa membaca dan bisa mengetahui ada apa saja pada saat mereka ke Gunung Bromo, bisa melihat matahari terbit dari penanjakan, kemudian padang pasir di sana ada Ibu Bapak, kemudian melihat Ranu Kumbolo, Mandakari Pura, itu air terjun, ada juga Bukit Teletabis, naik kuda ke kawah, itu sudah kira-kira jarak tempuhnya semuanya sudah di ke sana. Kemudian kami juga mencantumkan
Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya, Ibu Bapak, Kawah Ijen di perbatasan Bondowoso dan Banyuwangi. Lalu kami cantumkan juga baluran di Situbondo. Dan ini di belakangnya, di belakang halaman ada alamat-alamat penyelenggara BIPA yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan ini sangat membantu sekaligus kita mempromosikan BIPA, penyelenggara BIPA di seluruh Jawa Timur, Ibu Bapak. Dan ini alamat-alamatnya BIPA-nya dan bisa direkomendasikan kepada mereka yang ingin melaksanakan perjalanan BIPA, maaf, perjalanan ke tempat-tempat wisata. Baik, Ibu Bapak, terima kasih. Saya telah menyampaikan gagasan dan produk yang menjadi pekerjaan teman-teman BIPA di Jawa Timur. Eh, Sekali lagi, jika ada pertanyaan, tanya jawab, saya kembalikan kepada Mbak Dalwi untuk memberikan kesempatan tanya jawab atau kita cukup sudahi karena hari Minggu juga. Terima kasih Ibu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Dalwi. Silahkan Bu Dalwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaian produk pemasyarakatan BIPA dan juga tadi capaian kerjasama dengan pihak-pihak di wilayah TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Juga tadi ada testimoni serta apresiasi dari pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tadi Ibu memberikan kesempatan pada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung secara daring ini, mungkin ada yang hendak ditanyakan kepada beliau langsung senyampang kita sedang bersama di acara ini. Monggo, tidak apa-apa kami berikan kesempatan Bapak dan Ibu. Silakan mungkin ada yang berkenan untuk memberikan tanggapannya. Izin dari NTB. Oh, inggih. Inggih, Ibu Dewi monggo, silakan Ibu. Mohon maaf, Bu Retno, saya tidak menampakkan Nggih, Bu. wajah. Kenapa? Nggih, Ada nggih. Bapak ya? Enggak, lagi ini di rumah saudara tadi. Nggih, makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kapus Daya, Bu Retno, dan Bapak Ibu semua. Yang pertama tentu saja saya mengucapkan selamat, mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja Bu Retno yang sangat luar biasa terkait dengan program diklat nggih. Mudah-mudahan lancar selanjutnya. Kemudian izin menyampaikan terkait dengan program yang Bu Retno sampaikan. Eh, saya sedikit menyampaikan juga apakah nanti mohon arahannya tentunya apakah ini nanti akan diberi nama adopsi atau seperti apa terkait dengan yang sudah teman-teman BIPA NTB lakukan Bu Retno melanjutkan tentu saja inovasi Bu Retno tahun yang lalu terkait dengan Mandalika Bumi. Nah, persis, nggih. Jadi kami memang di tahun ini eh, melanjutkan semua program atau inovasi yang sudah Bu Retno lakukan dan saya menekankan untuk proses pengimbasan dan pengembangan begitu. Karena untuk maju ke WBBM tentunya kami harus mengukur sejauh mana pengimbasan dan pengembangan. Nah, ketika awal saya masuk itu sudah bertanya terkait dengan inovasi di NTB. Nah, salah satunya kan Mandalika Bumi, nggih, Bu Retno, nggih. Nah, Mandalika Bumi ini terkait erat juga dengan para pelaku wisata dan wisatawan. Nah, kami di awal beberapa bulan yang lalu kurang lebih mirip lah Bu Retno melakukan pengembangan pengimbasannya tentu saja kami melakukan evaluasi dan pengembangannya itu eh, ya berkunjung ke tempat-tempat wisata yang kami kunjungi itu memang desa wisata di Kute yang dekat dengan Mandalika juga. Kemudian di dekat Rinjani itu ada desa wisata di daerah Bayan. Kemudian ada di daerah yang desa Literas itu apa Bu Retno yang dekat ya bukan dekat mengarah ke Gili Trawangan. Nah, ada 4 sasaran memang Bile Bante salah satunya. Nah,
kami kurang lebihnya sudah melakukan hal yang agak mirip begitu. Nah, ini kami akan mengategorikan nantinya supaya tidak salah paham, nggih, kami akan memberi nama eh, atau mengadopsi atau seperti apa, mohon diberi masukan, nggih, Bu Retno. Mungkin itu saja. Satu lagi tadi saya melihat tayangannya kayaknya berbahasa Inggris, nggih, yang halaman-halaman terakhir, nggih, atau ada bahasa Indonesianya. Cukup, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi. Langsung saja kami berikan kepada Ibu Retno untuk memberikan tanggapan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Dwi. Betul, Mandalika Bumi dan Mandalika Dewi Sali itu adalah inovasi yang membawa NTB ke SETI WBK, Ibu Bapak. Namun Ibu Bapak, yang perlu saya sampaikan di Mandalika Bumi ya, Mandalika Bumi itu pipa untuk masyarakat inovatif yang sasarannya memang ke pelaku wisata atau destinasi wisata juga. Tetapi Ibu, saya sudah menyampaikan di akhir Oktober sampai dengan Desember 2024 yang lalu di tim BIPA untuk menyusun modul pembelajaran, modul buku sakunya, tetapi sampai sekarang belum jadi, Ibu. Ya, kesalahan atau kekurangan dari Nusa Tenggara Barat adalah belum memiliki buku saku, buku pedoman, dan buku BIMTEK pelaksanaannya. Tapi memang sudah praktik ke lapangan. Saya sudah menyampaikan dan mungkin Ibu Dwi nanti bisa tanyakan ke Bu Lale Lidatil karena koordinatornya pada waktu itu untuk penyusunan modul bahan ajar, modul pengajarannya, pemasyarakatannya itu ke Pak Zamzam ya Ibu. Nah itu belum ada buku-buku saku atau buku pedomannya Bu. Untuk inovasinya Mandalika Bumi memang sudah Ibu laksanakan di Nusa Tenggara Barat, tidak apa-apa Bu, itu tetap. Tetapi untuk adopsi buku-bukunya Bu, berarti buku saku, BIPA, edisi desa-desa wisata kalau di Nusa Tenggara Barat ya Ibu kan ada di Desa Bilibante, ada di desa wisata eh, Pengatep Bu, Pengatep itu di Lombok Barat karena sudah dilakukan. Di Desa Bayan itu di lereng Gunung Rinjani. Kalau memang ada Desa Bilibante, Bonjero itu sudah dilakukan, Pulau Maringki juga sudah dilakukan, tetapi itu tidak terekam atau terdokumentasi dalam buku saku, dalam buku pedoman dan buku bimbingan teknis pemasyarakatan bahasa Ibu. Kalau untuk inovasinya sudah lebih dahulu di Nusa Tenggara Barat, Ibu. Tetapi untuk produk-produk pendukungnya sebagai kekuatan apa dasar inovasi itu, kemudian pelengkapnya apa saja eh, diperlukan untuk menguatkan diplomasi kebahasaan melalui BIPA, Ibu. Jadi memang nanti bisa melakukan replika buku-bukunya, Bu. Buku sakunya untuk contoh-contoh pemasyarakatannya. Nah, ini yang belum dilakukan. Nanti Bu Dwi bisa berkomunikasi dengan Pak Zamzam, kemudian Asri ya, Bu Asri dan Bu Lale Lidatil karena mereka yang berkecimpung di BIPAH, Ibu. Tapi sampai saya pindah pun kemarin sebenarnya saya sudah menuntut untuk buku-buku produknya, Bu. Mungkin bisa ditagih lagi, Bu Dwi, untuk produk-produk buku-bukunya terakhir kemarin karena memang belum punya di Nusa Ya, Tenggara itu. siap, siap, siap. Nah, kemudian eh, mengerti nggih Bu? Mudah-mudahan nggih. Insya Allah, Apa? insya Allah, insya Allah. Supaya enggak ini aja Mbak, kami Nggih, menyelaraskan saja. betul. Kalau ke Nusa Tenggara Barat lebih kepada destinasi desa wisata Mhm. dan pantai ya Bu ya. Tapi yang fokus ke diajak ke gunung itu belum Ibu. Mungkin Gunung Rinjani itu jadi sasarannya atau Gunung Tambora yang di Pulau Sumbawa bisa jadi sasarannya Bu. Kalau di Gunung Rinjani itu kan ada kita tahu ya kemarin ada insiden Juli ya, Juli yang jatuh ke lereng Rinjani itu. Nah, itu kan perlu Bu, guide-guide-nya itu mereka keren-keren Bu, tetapi mereka belum memiliki pedoman buku sakunya. Nah, itu yang perlu dipikirkan di Nusa Tenggara Barat. Untuk inovasinya sudah oke Bu. Kalau
Mandalika Bumi dan Mandalika Dewi Sali. Izin Bu, kemarin saya juga dihubungi oleh Menpan untuk menyampaikan inovasi itu, tetapi kan saya sudah tidak lagi di Nusa Tenggara Barat, ya sudah wajib harus Ibu yang menyampaikan inovasi tersebut terkait percontohan untuk inovasi yang mengarah ke reformasi birokrasi tematik, Bu, yang menyasar kepada, hanya kan menjadi poin penting inovasi itu, dan inovasi ini jika memang balai kantor lain bisa mengadopsi, ya itu sangat bagus karena menyasar ke reformasi birokrasi tematik, Bu, ke masyarakat langsung. Bukan lagi outcome, bukan lagi output, tapi outcome-nya, kebermanfaatan di masyarakat. Dan ini nanti bisa dilakukan tindak lanjut juga, Bu Dwi, untuk inovasinya dan laporan tindak lanjut inovasinya, apakah berkembang, apakah stagnan. Nah, ini harus jangan sampai kita misalnya kami juga di Bromo, nanti Bromo berhenti di tahun ini, itu tidak. Jadi ya harus ada keberlanjutan. Nah, inilah perlunya nanti menyamakan persepsi dengan perencanaan juga. Karena ini kan berkaitan dengan perencanaan anggaran juga. Tidak mungkin kita ke sana tanpa ada transportasi atau ada makan teman-teman tim BIPA. Nah, ini yang perlu kita komunikasikan antara Kepala Balai Bahasa sebagai pengambil kebijakan, kemudian tim perencanaan untuk merencanakan kira-kira kita melanjutkan inovasi ini. Kalau di Jatim di Bromo. Nah, setelah ini kan kami akan lanjut ke Ijen, kami akan lanjut ke Baluran. Nah, kan itu perlu Bu perencanaan anggaran dari tahun ke tahun ya supaya kita kalau toh nanti kita dipindah itu program itu tetap akan jalan, bukan berhenti pada saat eh, saya selesai, program itu selesai karena ini kan berkelanjutan Ibu. Apalagi terima kasih Bu Dwi juga sudah melanjutkan Mandalika Bumi dan Mandalika Dewi Sali karena itu memang unik tersendiri, menjadi salah satu mengapa NTB itu meraih Jati WBK Ibu gitu. Kalau untuk ke Jati WBBM kan harus kembali lagi ke pelayanan masyarakat. Jadi harus dikembangkan. Tidak sekadar kita mengajarkan memasyarakatkan bahasa, tetapi bagaimana kita membawa program pipa ini bermanfaat tidak hanya sebagai pelaku wisata, tapi membuktikan ada peningkatan ekonomi masyarakat setempat dengan program kebahasaan. Artinya dengan bahasa kan selama ini yang bisa diukur oleh ketercapaian diukur itu kan berupa statistik angka ya Ibu. Kalau kita bahasa itu kan kalau diangkakan kan agak-agak sulit. Memang sulit, tetapi bagaimana peran kita bahasa bisa meningkatkan perekonomian, mengangkat kemandirian masyarakat di masing-masing provinsi. Kemudian untuk yang terakhir Bu Dwi, yang bahasa Inggris memang betul Bu, kami masih menggunakan bahasa Inggris sebagai bentuk komunikasi di awal. Sebenarnya bisa juga kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetapi tim sepakat kemarin tetap menggunakan bahasa Inggris sebagai pengenalan awal lokasi wisata yang akan didatangi oleh wisatawan asing. Begitu, Bu. Nah, kemarin kami bertemu dengan wisatawan asing setelah dari Bromo mereka ada yang mau ke Ijen, ada juga yang mau ke Bali. Jadi ini kan peluang Ibu, kalau memang wisatawan itu bertemu dengan teman-teman BIPA, artinya teman-teman BIPA di Provinsi Jawa Timur dan ada sinergi karena mereka juga akan mengunjungi wisata-wisata di provinsi lain. Artinya kita tidak hanya mengenalkan wisata di Jawa Timur, kita juga harus mengenalkan wisata. Oh ya, nanti di Bali ada Gunung Agung, di Bali ada Kintamani. Nah, ini yang setidaknya kita juga mengenal tempat wisata yang ada di provinsi lain. Misalnya di Jawa Tengah ada Semeru, Sumbing gitu kan. Kok Semeru? Ada Merbabu, Sumbing, Ungaran gitu. Tangkupan Perahu, Gunung Cermai kan di Jawa Barat. Nah, ini yang perlu kita sinergikan Bu dalam pemasyarakatan bahasa itu. Begitu Bu Dwi, terima kasih. Matur nuwun, Mbak Retno, sehat selalu, sukses selalu. Bu. Oke, terima kasih Bu Dwi dan juga Ibu Retno. Selanjutnya silakan apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu? Saya Wah, Bali. nggih, Bu Eli silakan. Mangga. Ya, selamat dan sukses untuk Bu Retno. Ya, Terima kasih Kak. semoga
hasilnya luar biasa, melebihi dari Bromo ya. Terima kasih. Mohon maaf, saya tadi masuk karena tadi malam tertidur dan baru berapa ini bangun, terus saya kaget, oh ya belum masuk ke sini ya. Dan saya pastikan kalau ini diadaptasi atau diadopsi beberapa atau semua balai yang BIPA-nya juga sudah maju seperti Bali, BIPA Bali itu ada praktik baiknya dan ini bisa digunakan, itu akan sangat menguntungkan begitu. Dan sayang sekali tim BIPA tidak masuk, tapi tidak apa-apa, yang penting saya mewakili ya Retno ya. Terima kasih banyak dan ini bisa menjadi panduan kami begitu. Pertanyaan saya setelah saya melihat buku saku yang kecil, saya jadi ingat libas saya dulu ya. Jadi mudah-mudahan libas saya dulu bisa dilanjutkan begitu untuk program apa kebermanfaatannya. Sekarang kan bermanfaat atau tidak, mengubah masyarakat atau tidak kan. Nah, pertanyaan saya tadi ketika melihat buku saku, saya melihat di sini kepala sebagai penyelia ya. Nah, jadi saya tergelitik begitu Retno, mengapa kepala atau Anda yang bertanggung jawab itu menjadi penyelia, karena sayang sekali begitu ya ketika di situ harusnya jadi penanggung jawab atau apa ada tim BIPA kan sebagai penggerak nih. Setelah itu Retno sebagai penanggung jawab. Nah, penyelia itu kemungkinan di atasnya lagi seperti mungkin Kapus atau yang benar-benar atau dari APP BIPA begitu ya. Itu mungkin akan lebih ada ininya, ada semacam kekuatannya begitu penyelia, karena di dalam buku-buku kalau misalnya kita menulis buku, penyelia itu kan biasanya dari produsernya atau dari penerbitnya begitu. Nah, itu ini saya saja. Saya melihat tadi sepintas begitu. Karena jarang-jarang ketika itu program kita menjadi penyelia begitu, Retno. Jadi itu, tetapi pedoman ini memang bisa diadaptasi, apalagi Bali ya. Kita kan tadi dicontoh ada Kintamani, ada apa, nanti kita bisa saling berbagi tim kita begitu. Kami juga akan memberikan apa misalnya masukan atau memberikan nanti banyak hal atau meminta bantuan nanti ya, karena buku pedoman ini kan mengarahkan kita bersama, karena yang kita tingkatkan badan bahasa. Jadi dimanapun kita berada, inilah yang kita gunakan di mana-mana begitu. Jangan berubah-ubah. Misalnya Mandalika sudah ada, maka adaptasi atau adopsi seluruh balai kantor bisa kita lakukan. Jadi penciptanya, perencananya cuma satu, tapi semua bisa melakukannya. Nah, jadi itu yang paling penting, rohnya di situ. Nah, jadi semangat Retno, semoga sukses ya. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik. Saya doakan untuk tim BIPA juga, tim BIPA Jatim. Itu saja. Terima kasih juga untuk Mbak siapa, lupa saya, yang Elwi, moderator. Kak Elis. Nah, iya, lama tidak Apa? berjumpa ya Dewi. Iya, kalau ke Iya, Sidoarjo tidak ketemu ini, Kak Elis. iya, salam kangen selalu untuk Jatim. Terima Ya, kasih. oke, terima kasih, Bu Elis. Monggo Ibu Retno, mohon tanggapannya terkait tadi yang disampaikan Bu Elis untuk Ya, status penyelia. Nggih. Terima kasih. ya. Mengapa kami memilih penyelia gitu ya? Sebenarnya penyelia dan penanggung jawab. Penyelia itu kan seseorang yang bertanggung jawab mengawasi dan mengelola kinerja. Jadi lebih ke penyelia, dan penyelia lebih lebih tinggi daripada penanggung jawab Kak Elis gitu. Eh, dan ini sebagai bentuk saya menanggung jawabi salah ya. Penyelia itu eh, lebih tinggi ya kedudukannya ya Kak. Sehingga Hmm. secara umum penyelia itu juga memiliki peran sebagai ini jembatan atau menjembatani antara manajemen dan tim pelaksana gitu ya, memastikan tugas-tugas secara efisien. Termasuk saya sebagai ketua tim efektif begitu Kak Elis. Kami sepakat kemarin menggunakan penyelia, lebih tepatnya di sana gitu. Nah, untuk terima kasih itu masukannya Kak Elis. Tapi eh, lebih karena pengarahnya ke Pak Iwa, kemudian penyelia karena ini buku saku.
lebih tidak melihat kedudukan saya sebagai kepala balai, tetapi sebagai tim penyusun buku itu. Jadi ada prioritas pengarah dan penyelia di samping tim penyusun. Kemudian untuk adopsi, saya sepakat Kak Elis, jadi bisa dilaksanakan. Saya dengan sosialisasi dan peluncuran produk ini, kami tim sepakat bahwa yang sudah dihasilkan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur bisa diadopsi dan bisa dilaksanakan dengan secara terbuka. Ibu Bapak bisa menggunakan ini sebagai acuan untuk menyusun dan disesuaikan sesuai dengan kriteria dan situasi dan kondisi masing-masing provinsi. Nah, silahkan saja. Ada 4 produk sebenarnya, tetapi yang bukunya itu ada 3. Yang satunya adalah digital terkait materi-materi yang kami ajarkan. Itu bisa diakses nanti melalui laman eh, pipa.kemdikdasmen.go.id dan juga laman Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Begitu Kak Elis, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan warna tersendiri untuk pemasyarakatan bahasa melalui program PIPA di Indonesia. Di siapapun pencetusnya, siapapun penggagasnya, saya pikir ini kita bekerja untuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sebagai perwakilan masing-masing provinsi, kita bisa mengadopsi dan memberikan kemajuan bersama-sama untuk pemasyarakatan diplomasi bahasa melalui BIPA. Selain pengajaran yang tadi sudah disampaikan Pak Iwa juga menjadi catatan penting karena kami sempat berdiskusi untuk membuka kelas BIPA. Ternyata memang betul kita tidak bisa melakukan hal itu, tetapi kita bisa menjadi mitra ABIPA, mitra lembaga BIPA, pengajar penyelenggara BIPA untuk bersama-sama mengedepankan ya, menjunjung dan menekankan kembali tugas dan peran masing-masing untuk penyelenggaraan BIPA di Indonesia. Begitu Kak Elis, terima kasih. Ya, terima kasih Retno. Sukses selalu. Amin. Baik, terima kasih Ibu. Apakah masih bisa diberi kesempatan Bu untuk pertanyaan lagi? Mungkin ada? Satu lagi. Satu lagi, nggih. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih karena memang waktunya juga sudah mulai beranjak siang. Monggo, ada satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu yang berkenan, silakan. Apakah sudah cukup, Bapak dan Ibu? Tidak ada yang hendak disampaikan lagi. Baik, nggih, sepertinya sudah tidak ada, Bu Retno. Ya, kita Nggih, tutup dengan lagu saja ya Mbak. Saya pikir sudah bagus. Kita nggih. langsung bagimu negeri saja. Mohon izin Ibu, tadi sepertinya panitia juga sudah menyiapkan ada video pendek Ibu, hanya Boleh, 1 menit, nggih. Nggih. siap-siap. Nggih, boleh nggih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami untuk menayangkan video pendek peluncuran produk pemasyarakatan BIPA di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Kepada teman panitia yang bertugas, disilakan.
Baik, terima kasih. Demikian tadi Bapak dan Ibu tayangan produk pemasyarakatan BIPA di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Ada buku saku BIPA, buku pedoman pemasyarakatan, bahasa Indonesia, dan juga modul BIMTEK. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah sampai di akhir acara. Eh, Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri. Terima kasih. Terima kasih. Untuk menutup acara kita di Bahasa Provinsi Jawa Timur, berkenan untuk memberikan sambutan penutup. Bagimu negeri tadi, kita selesaikan kegiatan sosialisasi dan peluncuran produk pemasyarakatan bahasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua. Selalu semangat. Terima kasih untuk tim BIPA, tim efektif. Saya sebut satu-satu ya, Bu Atin, Bu Dalwi, Pak Hiro, Pak Sandi, Mbak Sandra, Mbak Rita, Mbak Melisa, Mbak Karin, Mas Eki, dan Mbak Adinda. Terima kasih sudah selama 1 bulan menyusun 4 produk Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Sehat selalu dan tetap semangat untuk melanjutkan program-program selanjutnya. Untuk Ibu Bapak Kepala Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, terima kasih atas waktu dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Balai Bahasa dan Kantor Bahasa. Untuk tim BIPA di Balai Bahasa dan Kantor Bahasa tetap semangat menjalankan tugas dan fungsi sebagai tim BIPA penggerak pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia. Mudah-mudahan semuanya eh, berjalan lancar, badan bahasa kuat dan tetap semangat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terima kasih. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Saya tutup kegiatan hari ini, sosialisasi dan peluncuran produk pemasyarakatan BIPA secara resmi. Mohon maaf kiranya ada kesalahan tutur kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan Ibu Bapak hadir dalam sosialisasi secara daring di hari Minggu. Sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam BIPA di hati. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Retno. Bapak dan Ibu, demikian tadi acara sosialisasi dan peluncuran produk pemasyarakatan BIPA dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Kami mengucapkan terima kasih yang setulusnya atas kehadiran Bapak Iwa Lukmana, Bapak dan Ibu Kepala Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, juga teman-teman di tim kerja BIPA seluruh Balai Bahasa dan Kantor Bahasa di Indonesia.
Saya selaku pewara mewakili teman-teman di tim kerja dan efektif BIPA Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menyampaikan terima kasih dan mohon maaf yang setulusnya jika ada hal ataupun penyampaian yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semua. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.